Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, mengapa selembar kertas yang kita sebut uang ini memiliki nilai? Mengapa kita begitu mempercayainya, padahal ia bisa dicetak kapan saja, sebanyak apa saja? Dan mengapa, di tengah hiruk-pikuk pasar saham yang bergejolak, mata uang yang terdepresiasi, dan janji-janji investasi yang seringkali kosong, ada satu hal yang terus disebut-sebut sebagai safe haven? Sebuah peninggalan kuno yang tampaknya tak lekang oleh waktu, tak terpengaruh oleh krisis, dan tak tergoyahkan oleh inflasi? Ini bukan tentang sekadar harga emas yang naik atau turun. Ini tentang sebuah rahasia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah kebenaran fundamental tentang nilai yang telah kita lupakan. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengubah cara Anda memandang setiap lembar uang di dompet Anda dan setiap keputusan finansial yang Anda buat. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan filosofis. Apa itu uang? Bagi kebanyakan dari kita, uang adalah lembaran kertas di dompet atau angka di layar bank. Kita percaya padanya karena pemerintah dan bank sentral menjaminnya. Ini yang kita sebut uang fiat. Fiat, yang berarti biarkan terjadi dalam bahasa Latin, adalah janji. Janji bahwa selembar kertas ini memiliki nilai. Tapi janji itu, sekuat apapun kedengarannya, bisa berubah, bisa dicetak ulang, bisa dihancurkan oleh inflasi. Ini seperti sebuah perahu kertas yang berlayar di lautan yang luas, indah, tapi sangat rentan terhadap gelombang. Sekarang, bayangkan emas. Emas bukanlah janji. Emas adalah nilai itu sendiri. Sejak ribuan tahun yang lalu, dari peradaban Mesir kuno hingga Kekaisaran Romawi, dari jalur sutra hingga era digital, emas selalu diakui sebagai penyimpan nilai. Ia tidak bisa dicetak, tidak bisa dibuat dari udara kosong. Jumlahnya terbatas, membutuhkan usaha keras untuk ditambang, dan sifat fisiknya yang unik, tidak berkarat, tidak hancur, menjadikannya abadi. Ia adalah jangkar di tengah badai finansial, sebuah mercusuar yang tak pernah padam. Perubahan pola pikir pertama yang harus kita pahami adalah ini. Uang fiat adalah alat tukar, sedangkan emas adalah penyimpan nilai. Uang fiat dirancang untuk beredar, untuk bertransaksi, dan dalam prosesnya, ia perlahan kehilangan daya belinya. Emas, di sisi lain, dirancang untuk bertahan. Ia seperti kapsul waktu yang membawa nilai dari masa lalu ke depan. Mengapa kita begitu mudah menerima janji yang bisa diubah, namun melupakan substansi yang tak lekang oleh zaman? Kita telah terbiasa dengan sistem yang menuntut kepercayaan buta pada otoritas. Tapi bagaimana jika otoritas itu sendiri tunduk pada tekanan, pada kebijakan yang berubah-ubah, pada kebutuhan untuk mencetak lebih banyak uang hanya untuk menopang ekonomi? Disitulah emas menunjukkan kekuatannya yang sejati. Ia adalah mata uang alami yang tidak terikat pada kebijakan politik atau keputusan bankir. Ia adalah kebebasan finansial dalam bentuk paling murni. Namun, jika emas adalah penyimpan nilai yang begitu kuat, mengapa tidak semua orang berinvestasi di dalamnya? Apa yang membuat sebagian besar dari kita masih ragu, terperangkap dalam siklus janji-janji finansial yang rapuh? Dan apakah emas ini benar-benar bisa menjadi penyelamat kita di tengah ketidakpastian global yang semakin menjadi-jadi? Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Krisis finansial datang dan pergi. Inflasi menggerogoti daya beli kita secara perlahan tapi pasti, dan ketegangan geopolitik bisa memicu gejolak ekonomi kapan saja. Dalam skenario seperti ini, aset-aset tradisional seperti saham atau properti bisa saja goyah, bahkan runtuh. Disinilah emas mengambil peran utamanya, sebagai perisai. Bayangkan Anda sedang berlayar di lautan. Cuaca cerah, angin sepoi-sepoi, semua terasa aman. Tiba-tiba, badai datang. Gelombang setinggi gunung, langit gelap, dan kapal Anda terombang-ambing. Apa yang Anda inginkan saat itu? Sebuah perahu penyelamat yang kokoh, bukan? Emas adalah perahu penyelamat itu. Ketika mata uang terdevaluasi, ketika pasar saham ambruk, ketika bank-bank menghadapi masalah, emas cenderung bergerak ke arah yang berlawanan. Ia naik nilainya karena orang-orang mencari tempat aman untuk menyimpan kekayaan mereka. Ini bukan sekedar tren sesaat. Ini adalah pola historis yang telah berulang kali terbukti. Emas adalah lindung nilai alami terhadap inflasi. Ketika biaya hidup naik dan uang Anda membeli lebih sedikit, emas mempertahankan daya belinya. Ini adalah uang keras yang tidak bisa diencerkan oleh keputusan politik atau kebijakan moneter yang longgar. Perubahan pola pikir kedua yang esensial adalah, jangan melihat emas hanya sebagai aset yang menghasilkan keuntungan besar di saat normal. Lihatlah emas sebagai asuransi kekayaan Anda. Ini adalah polis asuransi finansial yang Anda beli bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk melindungi masa depan keluarga Anda dari badai yang tak terhindarkan.
Ketakutan adalah emosi yang kuat, dan dalam finansial, ketakutan seringkali menyebabkan keputusan yang buruk. Dengan emas, kita mengubah ketakutan itu menjadi sebuah strategi perlindungan. Kita tidak lagi reaktif, panik saat krisis datang. Sebaliknya, kita proaktif, memiliki benteng yang kokoh sebelum badai melanda. Namun, jika emas adalah perisai yang begitu ampuh, apakah ini berarti kita hanya perlu menimbunnya dan melupakan semua investasi lainnya? Apakah emas bisa menjadi satu-satunya jawaban untuk semua impian finansial kita? Atau adakah mitos lain yang perlu kita bongkar tentang peran sejatinya dalam portofolio investasi? Salah satu jebakan terbesar dalam dunia investasi adalah godaan untuk cepat kaya. Kita melihat kisah sukses instan, mendengar tentang saham yang meroket, atau mata uang kripto yang nilainya melonjak dalam semalam. Lalu kita berharap emas bisa melakukan hal yang sama. Inilah mitos yang harus kita hancurkan. Emas bukanlah investasi untuk get rich quick. Ia bukan kuda pacu yang akan memenangkan perlombaan sprint finansial. Emas adalah maraton. Ia adalah penyu yang konsisten dan bertekad yang mungkin tidak terlihat spektakuler di awal, tetapi selalu mencapai garis finish. Emas adalah tentang pelestarian kekayaan, bukan perbanyakan kekayaan secara eksponensial dalam waktu singkat. Bayangkan Anda memiliki sebidang tanah yang subur. Anda bisa menanam tanaman semusim yang tumbuh cepat, memberikan hasil instan, tapi juga cepat layu dan membutuhkan penanaman ulang setiap musim. Atau Anda bisa menanam pohon ek yang kokoh. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh, tetapi akarnya dalam, batangnya kuat, dan ia akan berdiri tegak selama berabad-abad, memberikan keteduhan dan kekuatan yang tak tertandingi. Emas adalah pohon ek itu. Perumahan pola pikir ketiga adalah geser fokus Anda dari berapa banyak keuntungan yang bisa saya dapatkan menjadi bagaimana saya bisa melindungi apa yang sudah saya miliki dan memastikan daya belinya bertahan lama. Emas adalah penjaga daya beli Anda. Ia melawan erosi nilai yang tak terlihat yang disebabkan oleh inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Ini bukan berarti emas tidak akan naik nilainya. Tentu saja ia akan naik, terutama dalam jangka panjang, dan terutama di saat-saat krisis. Tapi kenaikan itu adalah efek samping dari perannya sebagai penyimpan nilai yang stabil, bukan tujuan utamanya. Jika Anda mencari sensasi pasar atau keuntungan spekulatif yang cepat, emas mungkin akan mengecewakan Anda. Tapi jika Anda mencari fondasi yang kokoh untuk kekayaan Anda, sebuah aset yang akan bertahan ketika yang lain runtuh, maka emas adalah jawabannya. Namun memahami bahwa emas adalah investasi jangka panjang dan pelindung nilai saja tidak cukup. Ada banyak cara untuk memiliki emas, dan tidak semuanya sama aman atau menguntungkan. Apa saja jebakan tersembunyi yang harus kita hindari, dan bagaimana kita bisa memastikan investasi emas kita benar-benar menjadi aset, bukan sekedar beban? Kemilau emas memang memikat, tapi di balik kilaunya ada jebakan yang harus dihindari. Investasi emas bukan sekedar membeli, lalu berharap semuanya akan baik-baik saja. Ada praktek-praktek cerdas yang perlu Anda terapkan, dan kesalahan umum yang harus Anda hindari. Pertama, fisik versus non-fisik. Anda bisa membeli emas fisik dalam bentuk batangan atau koin. Keuntungannya, Anda memegang aset nyata. Anda adalah pemilik sejati. Kerugiannya, Anda perlu tempat penyimpanan yang aman dan pertimbangan asuransi. Atau Anda bisa berinvestasi melalui instrumen non-fisik, seperti ETF emas atau saham perusahaan tambang emas. Ini lebih liquid, lebih mudah diperdagangkan, tetapi Anda tidak memegang emas secara langsung. Anda memegang janji atau kepemilikan saham. Pilihlah yang sesuai dengan tujuan dan tingkat kenyamanan Anda. Kedua, hati-hati terhadap penipuan. Pasar emas, sayangnya, sering menjadi target para penipu. Emas palsu, skema Ponzi berkedok investasi emas, atau penjual tidak terpercaya adalah risiko nyata. Selalu beli dari dealer terkemuka, periksa sertifikasi, dan jika memungkinkan verifikasi keasliannya. Jangan pernah tergoda oleh penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ingat, emas adalah aset berharga, dan aset berharga tidak pernah datang dengan diskon gila-gilaan tanpa alasan. Ketiga, diversifikasi. Meskipun emas adalah perisai yang hebat, ia bukanlah satu-satunya perisai. Portofolio investasi yang sehat selalu terdiversifikasi. Emas seharusnya menjadi bagian dari strategi Anda, bukan keseluruhan strategi Anda. Ia menyeimbangkan risiko, bukan menghilangkan semua risiko. Perubahan pola pikir keempat, investasi emas membutuhkan riset, kehati-hatian, dan kesabaran. Ini bukan tombol ajaib yang Anda tekan. Ini adalah keputusan finansial yang matang, didasari oleh pemahaman yang mendalam tentang nilai dan risiko. Jangan biarkan emosi atau janji manis mengaburkan penilaian Anda. Jadilah detektif finansial Anda sendiri. Mungkin Anda bertanya, di tengah semua kerumitan ini, apakah benar-benar ada cara sederhana untuk memulai? Dan bisakah kita, sebagai individu biasa, benar-benar mengambil kendali atas masa depan finansial kita dengan mengandalkan kebijaksanaan kuno ini? Kita telah melakukan perjalanan melintasi waktu, dari janji-janji rapuh uang modern hingga keabadian emas. Kita telah melihatnya sebagai jangkar, sebagai perisai, dan sebagai penjaga nilai yang sabar.
Anda telah diajak untuk mengubah cara pandang Anda dari mengejar ilusi kekayaan instan menjadi membangun fondasi kekayaan yang tak tergoyahkan. Dari mempercayai janji yang bisa berubah menjadi berpegang pada substansi yang abadi. Emas, pada intinya adalah pelajaran tentang realitas. Realitas bahwa nilai sejati tidak bisa diciptakan dari udara kosong. Realitas bahwa di tengah ketidakpastian, ada sesuatu yang bisa kita pegang. Ini bukan sekadar logam, ini adalah warisan kebijaksanaan, sebuah alat untuk mengklaim kembali kendali atas masa depan finansial Anda di dunia yang semakin tidak pasti. Jangan biarkan diri Anda terperangkap dalam siklus ketakutan dan janji-janji kosong. Ambil langkah pertama hari ini, mulailah dengan riset lebih lanjut, bicaralah dengan perencana keuangan yang terpercaya, dan yang terpenting, mulailah berinvestasi. Bahkan dengan jumlah kecil sekalipun, Anda sedang membangun benteng untuk masa depan Anda. Jadi, beranikah Anda untuk melihat melampaui gemerlap janji palsu? Beranikah Anda untuk merangkul kebijaksanaan kuno yang telah terbukti selama ribuan tahun? Masa depan finansial Anda menanti, dan kuncinya mungkin lebih sederhana dari yang Anda bayangkan. Jangan hanya menonton, bertindaklah. Pelajari lebih lanjut tentang investasi emas dan mulailah perjalanan Anda menuju kebebasan finansial.